Pemirsa masih di IDX Langsung Closing, Pak Aldo masih bergabung, Pak? Iya, Pak David. Ya, sebelum kita melihat saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi belum sempat kita ulas, selain dari perbankan big cap, isu yang menarik hari ini adalah terkait juga dengan rotasi pergerakan saham-saham barang baku, terutama untuk emiten emas nih Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas ini, harga emas ini menembus ke level tertinggi sepanjang masa, sudah di 2.800-an, padahal pagi tadi masih di 2.700-an. Namun yang cukup menarik adalah tidak semua emiten yang terkena dampaknya dari posisi teknikal. Yang mengalami kenaikan hanya Harta dan juga PSAB. Boleh kita langsung ke Harta, Pak? HRTA hari ini menguat di 14,44%. Peluangnya untuk jangka pendek dan menengah, apakah ini hanya merupakan sentimen sesaat saja atau sangat bergantung kepada pola pergerakan harga komoditas ke depannya? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya melihat untuk Harta sendiri Pak ya, dia kan juga salah satu produsen emas ya, yang ada di Indonesia gitu, dan ini juga cukup berdampak ya bagi pergerakan harga emas ini ya, mengingat juga saham Harta ini juga sangat dipengaruhi ya dengan tingkat investor dari saham-saham investor retail ya, khususnya yang koleksi emas gitu. Baik. Nah ini juga membuat harga Harta juga mengalami kenaikan, dan kita bisa melihat secara teknikalnya gitu. Untuk Harta sendiri, jika ingin ambil momentumnya gitu ya, tunggu dia koreksi ke level 400-nya gitu ya, untuk ambil momentum harga bawahnya gitu, untuk melihat sebagai target jangka pendeknya di 470-nya gitu Pak. Baik. Dan untuk level supportnya sendiri di level 380-nya Pak. Baik, gitu. penutupan hari ini 428 menguat di 14,44%, masuk ketika harga di 400-an tadi ya Pak ya? Ya. Tunggu koreksi sehat terlebih dahulu dengan target selanjutnya di 470. Untuk PSAB Pak, langsung kita ke teknikal. Ya, untuk PSAB sendiri juga ada momentum ya, karena kenaikan harga emas ini untuk level resistnya berada di level 250, sedangkan untuk level supportnya di 206. Itu Pak, masih ada potensi kenaikan sampai level di 250. 250. Oke, penutupan hari ini di 206 menguat di 4,63%. Intraday tadi sempat ke 234. Rekomendasi dari saham-saham emiten emas yang hari ini mengalami lonjakan signifikan seiring dengan harga emas kembali mencetak rekor tertingginya di sepanjang masa. Baik Pak Aldo, sebelum kita lanjutkan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan big cap pada BBNI, tadi pun juga belum sempat kita ulas, kemudian juga ada BRIS, juga direkomendasikan buy. PSAB ternyata masuk ke dalam salah satu saham pilihan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi, dan Tebik juga direkomendasikan buy. Support dan resistennya dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, BBNI, BRIS, PSAB, dan Tebik. Pak Aldo, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama untuk BBNI Pak. Pertimbangan merekomendasikan BBNI secara persentase tadi sempat menguat di atas 3%. Support dan resistennya untuk BBNI. Ya, untuk BBNI sendiri ya, di sini saat ini sudah mengalami penguatan ya, kurang lebih 3% lebih ya. Dan ini ada potensi reversalnya nih secara teknikal ya, dan ada potensi lanjutan penguatannya hingga level resist di kisaran range 5.175 ya, 5.175 untuk level resist, dan untuk level supportnya sendiri berada di 4.580, 4.580-nya. Itu Pak. Ya. Rekomendasinya apa Pak? Buy on weakness atau buy di level berapa? Untuk Bank BNI sendiri ya, referensinya spek buy gitu ya. Oke.
untuk di range harga 4.700 sampai 4.800 itu masih boleh di koleksi gitu untuk BBNI. Baik, dengan target terdekat tadi ke 4.850 ya Pak, penutupan hari ini di 4.770. Kita bergeser ke saham pilihan kedua, masih dari perbankan, ada BRIS. Di penutupan sesi kedua hari ini, BRIS ditutup menguat di 1,74%, 2930. Analisis dan rekomendasi dan juga potensi ke 3.000-an untuk BRIS? Ya, untuk BRIS sendiri juga hampir sama kayak BBNI ya. Ini referensinya spek buy ya untuk BRIS di range harga 2.900 sampai 2.950 masih cukup ideal untuk ambil posisi ya, dengan target jangka pendek itu di resistnya di sekitaran 3.140 ya, 3.140 untuk level resisten terdekatnya, sedangkan untuk level supportnya berada di 2810 untuk level supportnya. Itu Pak. Baik, dalam beberapa bulan terakhir ini BRIS juga mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, tapi dalam sebulan terakhir penguatannya juga cukup signifikan ini Pak, di 2650 sempat disentuh di awal Januari, kemudian sekarang sudah berada di 2.800-an, 2.900-an tepatnya untuk BRIS. Dari sisi pola Pak, ketika tadi BBRI mencoba untuk uptrend, paling tidak dalam jangka pendek, bagaimana dengan posisi BRIS? Kalau untuk BRIS saya melihat ya, dia di sini sedang menguji level resistnya. Level resist terdekatnya di level 2950 ya. Nah ini kan saat ini dia sudah sempat break di 2960 dan ini ada potensi ya mengalami tren lanjutannya gitu ya, breakout resistnya seperti itu di sampai kisaran range resistennya di 3140-nya Pak. Jangka menengah itu Pak, 3140? Kalau untuk jangka pendeknya di 3040-nya Pak. Baik, jangka pendek 3040, kemudian setelah level ini berhasil ditembus dan target selanjutnya ada di 3140. Saham pilihan yang kedua ada BRIS, juga direkomendasikan spekulatif buy tadi permisa. Kemudian kita bergeser ke saham pilihan ketiga, ada PSAB. Sebenarnya ini juga sempat kita bahas tadi Pak Aldo, tapi kita akan bahas lebih detail lagi untuk PSAB. Buy atau spekulatif buy untuk PSAB di tengah penguatan yang terjadi hari ini, di tengah beberapa sentimen yang berkembang dan tadi pun juga sempat kita singgung. Ya, untuk PSAB sendiri saya merekomendasikan trading buy ya, buy momentum gitu ya, karena harga emas melambung tinggi mencapai all-time high-nya, dan ini kita bisa memanfaatkan momentumnya ya dengan buy di range sekitaran 224 sampai 230, masih level wajarnya untuk kita koleksi gitu ya, dengan target di level 250. Sementara untuk level support terdekatnya bisa diperhatikan di 206 gitu Pak. Yang sudah ambil posisi dan mau memaksimalkan profit ini disarankan untuk pasang trailing stop tidak Pak? Jika sudah profit boleh dipasang trailing stopnya ya Pak ya. Di level berapa direkomendasikan Pak Aldo? 220 boleh Pak. 220 untuk trailing stop bagi yang sudah ambil posisi dan sudah profit tentunya, dan penutupan hari ini di 226 menguat di 4,63%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Aldo. Untuk saham pilihan terakhir ada Tebik ini dari infrastruktur. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali 1985, resistennya ke 2150. Analisis dan pertimbangan Tebik masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, untuk TBIG ini dia juga sudah sempat terkoreksi ya cukup dalam ya, kisaran 6%-an lah, hampir 7%, dan saat ini dia menguat gitu ya. Pada hari ini aja dia menguat hingga 2% lebih, dan ada potensi masih dia ada ruang untuk bergerak naik hingga level resist selanjutnya gitu ya, masih ada cukup ruang di kisaran 2150, 2160 itu bagi target jangka pendeknya. Untuk level supportnya sendiri di level 1985 itu Pak.
Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, BRIS, PSAB, dan juga Tebik. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aldo, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tepatnya di pukul 16:16 di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, hanya di 0,50% setelah tadi melesat di atas 1%. Ditutup masih di level 7.100-an, tepatnya di 7.109,196. Posisi ini tidak jauh berbeda dengan intraday terendah hari ini di 7.095, level tertinggi di 7.174,745. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 menguat di 1,22%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,30%. Sementara LQ45 menguat di 0,73%. Seiringan dengan penguatan indeks harga saham gabungan meskipun di sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya konsumsi primer masih memimpin penguatan di 1,02%, keuangan juga menguat di 0,90%. Infrastruktur menjadi pemberat dengan melemah dalam di 1,30% dan konsumsi non-primer melemah di 0,72%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap pemirsa. BBCA ditutup menguat di 9450, BBRI menguat ke 4220, BBNI juga menguat ke 4770, dari energi ada raja menguat ke 4150. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa dan masuk ke dalam deretan top loser ada obat. Hari ini melemah sangat dalam di Rp665 per saham. PTRO juga melemah ke 3950, PANI tertekan ke 11.575 dan CBDK anak usaha PANI juga melemah ke 8.025. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, pemirsa. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Aldo, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pak Aldo, Bapak Jason dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham Goto, Pak. Nyangkut di 85, penutupan hari ini di 81. Pertanyaannya adalah ada potensi ke 90 tidak dalam jangka pendek dan menengah? Ya, untuk Goto sendiri ya, dia koreksi cukup wajar, Mas. Jika saya melihat secara teknikalnya ya, dan saat ini berada di harga 81. Dan ini di hold aja jika ada posisi, masih ada potensi sampai ke range level 90-nya ya, sebagai level resistnya. Dan saya merekomendasikan jika sudah punya posisi tapi nyangkut, boleh diakumulasi lagi gitu ya di harga bawah sehingga ada average harganya gitu ya. Di level berapa itu, Pak? Di level 80 boleh kita ambil posisi kembali, Pak. 80 sampai 81. Baik, Bapak Jason dari Jakarta untuk Goto. Kita beralih ke Bekasi, ada Bapak Anggiat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham retail ini, Pak. Aces sudah beli di 760, penutupan hari ini flat di 765. Cuannya sudah mulai menipis. Strategi apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan posisi cuan? Atau ada potensi Aces untuk mengalami penguatan kembali? Ya, ada untuk Aces sendiri masih ada potensi penguatan lanjutannya ya, dalam sepekan ke depan. Bisa diperhatikan level resist terdekatnya itu di 790, Pak. Ya, untuk level support terdekatnya itu di 745. Nah, saat ini sudah diperdagangkan di 765. Nah, jika sudah punya posisi di hold saja, Pak, sampai resist terdekatnya. Gitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak Adi di Bandung. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Data, Pak. Kenapa turunnya cukup dalam ini dan prospek ke depannya untuk Data?
Penurunan dalam terjadi setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan signifikan, Pak Edo? Iya. Untuk data sendiri dia sudah mengalami kenaikan ya, hingga 150% lebih. Dan ini merupakan koreksi wajar ya menurut saya, karena dia sudah naik cukup signifikan dan saat ini berada di posisi 970, mendekati level support kuatnya ya di level 7, di level 840-nya gitu Pak. Nah ini dijaga aja level supportnya, jika masih berada di atas 840 masih boleh di hold Pak. Tapi jika sudah di bawah level supportnya yaitu di level 765, nah itu perlu diperhatikan kembali Pak. Baik, Itu. posisi sudah jenuh jual tidak Pak? Belum Pak, masih ada potensi penurunan kembali hingga level 800 lah Pak. Baik. Selanjutnya kita ke Makassar, Pak. Ada Bapak Ahmad Amiruddin. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham Astra International, Pak. Kapan waktu ambil posisi? Apakah posisi penutupan hari ini sudah direkomendasikan buy untuk KSI? Untuk ASI sendiri, jika ingin ambil posisi, perhatikan aja di level supportnya, Pak. Ya, itu sudah boleh ambil posisi di level support terdekatnya di 4720. Seperti itu Pak, 4720 sampai 4750 masih boleh untuk dikoleksi. Masih ada potensi penurunan kembali nih hingga sepekan ke depan gitu Pak. Di wait and see aja terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Bapak Frans dari Jakarta menanyakan saham dari energi AADI nyangkut di 11.000. Pak Aldo, apakah masih layak dipertahankan sepanjang tahun ini? Dan berapa targetnya untuk akhir 2025? AADI. Ya, untuk AADI sendiri ya, karena sahamnya baru listing gitu ya, baru launching, di hold aja Pak. Ini kan juga punya fundamental baik ya. Yeah. Dan ini juga ada prospek kedepannya gitu ya, green energy. Masih ada prospek batu baranya gitu ya untuk Adaro sendiri. Dan untuk yang nyangkut di 11.000 di hold aja Pak ya. Jika mau ambil posisi kembali, mau di average down, diperhatikan aja level ke 9.000 sampai 9.075 itu area demand-nya juga Pak. Ya, baik. Itu boleh di koleksi kembali gitu ya. Untuk level support terdekatnya itu di 8.900-nya Pak. Itu 8.900 untuk target resist terdekatnya di 10.125. Selanjutnya dari Bapak Kenzo dari Makassar ini menanyakan saham brand Pak. Penutupan hari ini di 9.025, melemah di 1,10%. Pembalikan arah terjadi cukup signifikan hari ini untuk brand. Brand ya Pak ya? Ya. Untuk brand sendiri dia masih ada potensi koreksi lanjutannya Pak. Ya, sampai sepekan ke depan hingga level support terdekatnya di 8475 Pak. Ya, bisa diperhatikan level supportnya, untuk level resistnya di 9950 Pak. Baik. Kita ke Riau Pak, ada Bapak Wijang menanyakan perbankan big cap BBRI. Sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas, tapi kondisinya agak berbeda ini. Masuk di harga penutupan hari ini, capaian untuk 2 bulan ke depan bisa ke level berapa kira-kira? Untuk medium termnya ya bisa mencapai level resist keduanya di sekitar 4950 Pak. Untuk time frame jangka menengahnya ya, medium termnya gitu ya. Ada potensi ke level resist keduanya di 4950 Pak. Baik. Kalau untuk itu Pak. 2 bulan ke depan ya, BBRI ditutup hari ini 4.220, menguat 2,43%, masuk di level penutupan hari ini dan potensi penguatan masih terbuka cukup lebar, terutama untuk 2 bulan ke depan hingga ke 4.900-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di program Sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Aldo, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak.
Baik Pak, terima kasih juga Pak David. Terima kasih ada Bapak Aldo Alfredo Wijaya, Investment Education, PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sun Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.